warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, di hari ketiga dari hari Senin kita bertemu lagi. Kita melanjutkan kegiatan pembelajaran lagi. Kalau tadi kalian melakukan kegiatan olahraga 6, kalau Pak Heri nanti akan menambahi dengan kegiatan yang baru. Kalau kalian kemarin melihat jadwal, kita jadwalnya hari ini adalah KKA. Kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang pengenalan materi coding dan kecerdasan artifisial. Pak Heri akan melanjutkan ke materi yang baru. Tanya-tanyakan dulu. Kalau kalian melihat gambar seperti ini, yang terlintas apa? Komputer. Dan 4 kali kita nantinya akan mempelajari tentang prinsip berpikir komputasional dan dekomposisi untuk kelas 5 semester 1. Jadi masih ada kelanjutan sama yang kemarin. Permulaan aja ini. Ada yang belum pernah bikin mie instan? Ada? Sendiri maupun dibikinin orang tua? Belum, berarti semuanya sudah pernah buat mie instan. Jadi kalau kita membuat mie instan, kira-kira langkahnya apa aja? Ya, terus dengar dari temanmu tadi ada lebih dari 4 langkah dari membuat mie instan. Kalau hanya dipikirkan saja, membuat mie instan itu kan sesuatu yang sulit. Tapi kalau dilakukan dan dipecah menjadi beberapa bagian, maka akan matang. Semoga. Kalau tidak ya, beli. Iya. Itu sebagai awalan kita, berarti saat kita membuat mie instan itu ada beberapa langkah yang harus dilengkapi atau kita lalui. Ada beberapa macam, ada yang dari memanaskan air, terus membuka bungkus mie dan lain sebagainya. Itu sebagai awalan kita ya. Jadi masih ada hubungannya dengan langkah kecil. Ingat-ingat dulu, ini sebagai awalan kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan kira-kira berpikir komputasional sama dekomposisi itu artinya apa. Terus yang kedua, kalian bisa praktek sendiri. Praktek dengan teknik atau prinsip dekomposisi. Berpikir komputasional itu nggak cuma di komputer aja, nggak cuma di coding yang kemarin kita singgung coding atau robot, tapi di kehidupan sehari juga buku. Terus, jadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Tapi kita nantinya hanya fokus di dekomposisi tadi. Terus kira-kira yang dimaksud dekomposisi tadi ini yang lebih panjang. Kalau yang tadi kan hanya secara singkat saja. Jadi dekomposisi artinya Bil, artinya apa Bil? Dekomposisi memecah. Kalau lebih tepatnya Aska, kelihatan enggak? Memecah tugas besar menjadi tugas-tugas
kecil itu ya bantu. Terus maksudnya gimana tuh memecah tugas besar menjadi tugas kecil-kecil itu atau menjadi tugas kecil? Maksudnya adalah ini. Jadi kita fokusnya ke contoh dulu ya. Tadi kan kita sudah tadi Pak Heri menyinggung masalah mie instan, cara membuat mie instan. Jadi cara membuat mie instan itu ada yang langsung memanaskan air, ada yang langsung membuka bungkus dulu. Tapi versinya Pak Heri adalah kita panaskan air dulu, baru yang kedua membuka bungkus mie, yang ketiga memasukkan mie ke dalam air panas, yang keempat tambahkan bumbu. Biasanya kalau sudah mendidih ya tambahkan bumbu, kemudian mengaduk dan sajikan. Kalau versiku seperti itu, versinya kayak seperti itu. Ini satu orang dengan orang lainnya akan berbeda, tapi kita ambil intinya aja, berarti dalam satu tugas itu bisa kita pecah menjadi tugas yang lebih kecil. Ternyata membuat mie instan itu bisa memanaskan air dulu, bisa membuka bungkus mie dulu, dan lain sebagainya sampai nanti mengaduk dan melanjutkan. Contoh lain bisa merapikan kamar, bisa menyiram tanaman, bisa menggambar, dan juga bisa membersihkan meja makan. Belum paham? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, kita lanjut. Jadi untuk lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya kita diskusi bareng-bareng. Nanti Pak Heri akan membagikan lembar kerja. Kalian silahkan Pak Heri minta untuk berdiskusi secara kelompok. Kemudian merembuk kira-kira jawabannya apa sesuai dengan kelompokmu. Pak Heri akan membagikan lembar kerjanya. Untuk kegiatan diskusi ini, kamu mengisi dulu identitas kelompokmu, kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa saja, terus baru mulai untuk mengerjakan. Dan misal ada yang perlu didiskusikan, silahkan bisa didiskusikan bareng-bareng. Dimulai dari menuliskan masalah dulu, masalahmu apa, terus dekomposisinya bagaimana, baru refleksi. Hati-hati saat mengerjakan satu persatu. Nanti satu orang atau dua orang atau tiga orang perwakilan kelompok nanti Pak Heri minta untuk bisa menjelaskan kepada teman-temannya tentang yang sudah kalian diskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya juga
Pertanyaan untuk kelompok 6? Ada? Tidak ada? Gimana menurut pendapatku kelompok 6? Sudah baik? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Dan karena waktunya juga sudah hampir selesai, maka Pak Heri lanjutkan aja. Berarti kelompok yang tidak atau belum dapat jatah untuk presentasi silakan bisa nanti menyimpan tenaganya untuk kegiatan selanjutnya. Dan untuk tiap kelompok silahkan bisa mengumpulkan lembar kerjanya di depan. Karena waktunya sudah habis, kita sudah presentasi, kita akan kegiatan selanjutnya. Ternyata kalian sudah luar biasa tadi Pak Heri sempat berkeliling. Ternyata jawaban-jawaban yang kalian tuliskan itu semuanya masuk akal dan semuanya sudah pernah melakukan, baik yang mencuci piring, menggosok gigi, merapikan baju, dan lain sebagainya. Ya, kita beri apresiasi bersama. Ya, semoga kegiatan selanjutnya juga sama seperti kegiatan hari ini. Kita lanjutkan. Ya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Kalian memilih emoticon satu saja setiap siswa. Ada yang pilih ini? Ada yang pilih ini? Ada? Adakah yang memilih di sini? Tidak? Yang tengah? Yang tengah? Yang tengah? Yang bagian sebelah sini? Oh ya, alhamdulillah ternyata pelajarannya menyenangkan dan semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan lagi kegiatannya. Ya, kita simpulkan dulu. Iya, itu artinya dekomposisi. Dari apa yang sudah kita pelajari tentang dekomposisi, ada manfaatnya tidak Sandra? Ada tidak manfaatnya? Iya, membuat tugas besar menjadi lebih mudah. Kenapa seperti itu Aindo? Karena tugasnya yang besar, kita bisa menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana. Seperti itu, kita lanjutkan. Semuanya jadi mudah kalau ada langkah-langkahnya. Kalau kita mempelajari sesuatu, kita akan mempelajari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai nanti terakhir. Sama seperti saat kita mendekomposisikan sesuatu. Saat kalian melakukan suatu pekerjaan yang lumayan besar seperti memasak mie instan atau pekerjaan rumah lain. Ayo kita lanjutkan. Untuk mengetahui seberapa paham kalian berkaitan dengan materi ini, yuk kita kerjakan soal evaluasi yang Pak Heri sudah siapkan. Nah, maksudnya tadi kalian cukup memberikan apa yang sudah kalian pahami saja. Dikerjakan sesuai kemampuan, tidak lama-lama karena itu hanya 3 soal. Soal yang pertama berkaitan dengan dekomposisi, itu artinya apa?
Kemudian soal yang kedua itu contoh dekomposisi yang pernah kalian lakukan atau di kehidupan sehari-hari itu apa saja. Cuma menyebutkan 3. Terus kira-kira manfaat dari dekomposisi itu apa? Silakan disebutkan dan juga silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Dan misal kalau ada yang belum selesai tapi waktunya sudah selesai ya, silahkan kalian bisa mengulangi lagi materinya di rumah. Siapa tahu besok kenal dengan materi ini terus bisa mengerjakan soal yang serupa. Silahkan bisa dirumuskan. Itu namanya sudah mengerjakan soal evaluasi gimana sulit ya, ada yang kesulitan ya, semoga semuanya paham ya. Nanti coba cek lagi berapa paham kalian, nanti nilainya akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan dulu. Ya, jadi setelah ini selesai, materinya selesai tentang dekomposisi, hari harapan nanti di rumah kalian bisa memilih satu kegiatan apapun, kemudian coba kalian pecah menjadi beberapa langkah kecil atau tugas-tugas yang lebih sederhana. Contohnya tadi kita sudah mencoba untuk mendekomposisikan, merapikan tempat tidur. Coba di rumah sama atau enggak langkah-langkahnya, dan bisa pakai kegiatan-kegiatan yang lain yang pernah kalian lakukan atau yang belum kalian lakukan. Terus diceritakan di pertemuan berikutnya. Dan juga selain tugas di rumah tadi, kalian juga Pak Heri minta untuk bisa mempelajari materi tentang prinsip berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Jadi setelah dekomposisi kita akan mempelajari pengenalan pola. Itu ya, karena buku paketnya belum ada, materinya baru Pak Heri saja yang dapat, jadinya nanti akan Pak Heri share untuk materinya di WA dulu. Seperti itu. Iya, ini PR-nya. Tapi ini walaupun tulisannya adalah tindak lanjut, tapi yang pasti ini bukan sesuatu yang sulit karena semuanya sudah pernah mengerjakan. Kalian pilih aja yang sudah pernah dikerjakan dan kalian mahir mengerjakan. Gitu ya. Iya, terima kasih. Waktunya sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran yang kita lalui. Banyak salah, banyak kurang, dan juga banyak kesalahan yang Pak Heri buat. Dari awal sampai akhir Pak Heri minta maaf, dan Pak Heri